Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini hari Jumat tanggal 11 November 2022, kita akan membekali hari ini dengan firman Tuhan yang diberi tema tak tergoyahkan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berbicaralah kepada kami semua, dan pakailah firman-Mu ini untuk menegur kami, menasehati kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman-Mu untuk memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri kami berdoa. Amin. Ada dua ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Perjanjian Lama dan yang kedua dari Perjanjian Baru. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Roma 5 ayat 3b sampai 4 berbunyi demikian. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang sungguh dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan suatu peringatan bagi kita, meyakinkan kita bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Namun hati kita sering bertanya-tanya, mengapa Allah terkadang menunggu hingga kita sakit? Mengapa Allah terkesan membiarkan hingga uang kita habis? Mengapa mujizat tidak terjadi hingga kematian merenggut anggota keluarga kita? Mengapa dan mengapa sampai terjadi hal ini? Mengapa saya belum pulih padahal sudah berserah dan mempercayakan segala sesuatu kepada Bapa? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam hidup kita, mengiring langkah kita menyusuri jalan hidup yang lebih sering terasa berliku dan sangat berat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kedua tokoh bacaan kita pada hari ini, Ayub dan Paulus memiliki konsep bahwa pengikut Kristus harus tahan uji terhadap kesengsaraan.
Ayub adalah orang yang diyakinkan dan diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak sekali pencobaan, tentunya oleh iblis. Di dalam perjalanan kisah kehidupan yang ia alami, ia kehilangan keluarga dan juga harta benda. Tetapi justru semakin kuat imannya dan diberkati lebih banyak lagi. Paulus sungguh mengalami bahwa dari kesengsaraan akan timbul kesabaran atau ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena ini adalah pengalaman hidupnya sendiri. Demi Injil Kristus, ia banyak berjerih lelah dan sering di dalam penjara dan yang lain sebagainya. Dari pengalaman, ia menasehati jemaat Roma yang sedang menghadapi situasi sulit. Jemaat mengalami tekanan yang berat dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Serta dalam jemaat juga terjadi konflik yang serius. Karena Paulus menasehati dan mengingatkan mereka bahwa dalam hidup ini bukan hanya ada damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, tetapi di situ terselip juga ada kesengsaraan. Tetapi walaupun ada kesengsaraan, tetap ada pengharapan. Paulus mengatakan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita pun sesungguhnya digambarkan seperti seorang pemilik anggur yang terus mengupayakan kebun itu agar hasilnya sesuatu yang baik, berbuah, bertumbuh dengan baik. Tetapi seringkali proses yang kita jalani untuk mencapai sesuatu yang baik dan indah itu sangat menyakitkan dan membuat kita tidak tahan. Kemudian muncullah pertanyaan dan pertanyaan, di manakah Tuhan? Bekerjakah Tuhan? Sayangkah Ia? Baikkah Ia? Dan membuat kita sering mengambil kesimpulan bahwa Ia membiarkan dan meninggalkan. Bapak Ibu, sesungguhnya Allah terus bekerja bagi kita umat-Nya untuk memulihkan kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sebab itulah rencana dan tujuan Tuhan untuk kebaikan kita. Hanya saja kita sering tidak sabar mengikuti proses itu, menjalani alurnya, dan bertahan menunggu hasilnya. Hari ini kita belajar bahwa Allah terus bekerja untuk kebaikan kita dan selalu menemani hingga kita semua kembali dipulihkan oleh-Nya. Amin.
Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kesengsaraan yang menimpa kami, ajarlah kami ya Tuhan untuk setia menaati pemulihan-Mu dan percaya bahwa rencana-Mu yang terindah bagi kami. Kami memiliki kemurnian, kami rindu untuk mengikuti Tuhan. Dan setiap kesulitan kehidupan yang kami alami adalah untuk membangun iman dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami resapi, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk melaksanakannya dan kehendak-Mu yang terjadi, sehingga segala kemuliaan dan ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.